Bayangkan, kamu sedang berdiri di puncak Empire State Building. Wow, pemandangannya indah sekali. Tiba-tiba, ada gelombang pasang yang sangat tinggi mulai mendekatimu. Tsunami pun tidak setinggi itu. Tapi bagaimana dengan mega tsunami? Luapan air super tinggi ini bisa menyapu dinosaurus dari planet kita. Tsunami biasa pun sudah menakutkan, iya kan? Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, yang artinya ombak besar di pelabuhan. Tentu saja, bukan cuma satu ombak kemudian selesai, tapi rentetan ombak super tinggi yang menghantam pesisir secara berulang-ulang. Tsunami disebabkan oleh gempa bumi dahsyat atau seringnya erupsi gunung berapi di bawah laut. Letusan yang bersumber dari kedalaman laut ini biasanya jauh lebih kuat dan lebih dahsyat daripada yang ada di daratan. Saat lavanya yang super panas mulai menyembur ke perairan sekitar yang bersuhu dingin, wujudnya akan berubah menjadi kaca vulkanik. Dan peristiwa ini mengubah bentuk dasar lautan. Akibatnya, banyak volume air yang bergolak lalu membentuk gelombang. Saat mendekati pantai, tingginya bisa mencapai 50 meter, kira-kira setinggi gedung 15 lantai. Bagaimana kalau bukan puluhan, tapi ratusan meter? Kok mirip plot di film bencana yang kurang logis ya? Jangan salah, peristiwa ini pernah terjadi loh. Gelombang setinggi gedung pencakar langit ini disebut mega tsunami. Tapi anehnya, tsunami dalam kategori mega tidak sepenuhnya ditentukan dari ukurannya. Selain ukurannya yang jauh lebih besar, mega tsunami juga disebabkan oleh berbagai hal. Tidak seperti tsunami biasa, penyebabnya bukan karena aktivitas tektonik, meskipun bisa jadi katalisnya. Mega tsunami terjadi saat objek super besar tiba-tiba jatuh ke perairan yang luas. Air akan bergejolak ke sana kemari, sama seperti saat kita melakukan lompat indah di kolam renang. Mega tsunami terbesar yang pernah disaksikan manusia terjadi pada tahun 1958 di Lituya Bay, Alaska. Gempa bumi sebesar 7,8 skala Richter menyebabkan bongkahan es yang sangat besar jatuh ke permukaan gletser kemudian masuk ke air. Akibatnya, ombak setinggi 524 meter menghantam pesisir di seberangnya. Itu lebih tinggi dari Empire State Building. Ada juga mega tsunami yang telah terjadi jauh sebelumnya, kira-kira 70.000 tahun yang lalu. Runtuhan Gunung Fogo di Cape Verde jatuh ke lautan dan memicu ombak setinggi menara Seattle Space Needle. Gelombang pasang ini menyapu Kepulauan Santiago yang letaknya tidak jauh dari situ. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, terjadi mega tsunami yang menggemparkan. Asteroid seukuran Gunung Everest menabrak bumi. Sudah seperti jatuh tertimpa tangga, peristiwa ini melenyapkan reptil raksasa yang ada di muka bumi, lalu disusul dengan mega tsunami dahsyat. Ombak setinggi 1,6 km atau 2 kali tinggi menara Burj Khalifa di Dubai bergejolak melintasi seisi lautan di planet kita. Benar-benar bencana yang mengerikan. Nah, coba bayangkan ombak setinggi gedung 60 lantai yang menumbangkan pepohonan serta menghancurkan benda-benda yang dilaluinya. Pasti menghebohkan, iya kan? Tapi pada tahun 2015, banyak orang tidak menyadarinya. Longsoran dahsyat telah menghempaskan bertonton bebatuan ke Tenview World di Alaska, sehingga terbentuk gelombang pasang yang menjulang. Para ilmuwan baru mendeteksi kejadian ini beberapa jam setelahnya. Dan beberapa bulan kemudian, mereka baru bisa sampai ke TKP untuk mendokumentasikan dampak yang ditimbulkan. Mega tsunami memang sangat kuat, tapi dampaknya hanya terasa di area setempat, kecuali mega tsunami yang memusnahkan para dinosaurus. Jika lokasinya jauh dari daratan, kemungkinan tidak akan mencapai pantai. Tapi, tsunami yang dipicu oleh aktivitas seismik, misalnya gerak tektonik dan erupsi gunung berapi, bisa bergerak sejauh ratusan kilometer dengan kekuatan yang sama. Nah, ini pertanyaan besarnya. Seberapa mungkin sih mega tsunami akan terulang? Berita baiknya, mega tsunami sangat jarang terjadi. Dan berita buruknya, tanah longsor bisa terjadi kapan saja. Jadi, sulit memperkirakannya. Intinya, para ahli meyakini, kalaupun mega tsunami terjadi lagi, kemungkinan tidak akan begitu berbahaya. Tapi, bagaimana kalau mega tsunami benar-benar terjadi? Atau cuma tsunami biasa? Untuk menyelamatkan diri, ada beberapa aturan yang perlu kamu ketahui. Saat kamu mendengar peringatan tsunami, segera lari menuju daratan yang lebih tinggi. Jangan terlalu hiraukan jarakmu dari pantai.
sebagian tsunami bisa menyapu daratan dengan kecepatan pesawat jet jumbo, jadi mustahil menghindarinya. Perlu diingat, gelombang tsunami tidak cuma menerjang satu kali, tapi berulang kali. Durasinya bisa saja selama beberapa menit atau berjam-jam. Jadi, jangan langsung menyimpulkan semuanya akan aman setelah gelombang pertama menerjang. Gelombang kedua dan seterusnya bisa saja menyusul dan ukurannya bisa lebih tinggi. Tetaplah berlindung di tempat aman hingga alarm berhenti berbunyi. Jangan coba mengevakuasikan diri dengan mobil. Kamu bisa terjebak macet. Kendaraanmu juga tidak akan menolongmu karena bisa tersapu dan terhempas oleh tsunami. Tsunami bukan cuma menerjang area pesisir, tapi juga tepi sungai. Jadi, kalau kamu berada di dekat sungai saat terdengar peringatan tsunami, naik ke atas bukit atau cari tempat berlindung yang kokoh. Kamu tidak akan tahu adanya tsunami saat berada di laut lepas. Gelombang tsunami mungkin hanya setinggi 1 meter saat masih di lautan, tapi akan terus meninggi saat mendekati pantai. Kalau kamu sedang naik kapal dan lokasinya jauh dari pantai, segera menjauh, jangan dekati daratan. Perhatikan baik-baik, ada juga yang disebut tsunami es. Peristiwa langka ini terjadi di musim semi saat es di danau beku mulai pecah menjadi bongkahan besar tapi belum mencair. Embusan angin kuat akan mendorong bongkahan es ini menuju tepi danau. Fenomena alam dahsyat yang satu ini membuatku bingung saja. Tornado terjadi karena arus udara panas dan udara dingin saling bertemu. Awalnya akan terjadi badai kilat biasa disertai hujan atau bisa juga hujan es. Lalu muncul corong awan dari udara yang berpilin di atasnya mencapai tanah dan terbentuklah angin puyuh. Kecepatan tertingginya bisa mencapai 480 km per jam. Lebih cepat dari lesatan anak panah. Bahkan beberapa tornado bisa bergerak sejauh ratusan kilometer. Oke. Coba bayangkan tornado yang berapi. Pusaran api terbentuk saat apinya menghasilkan angin, kemudian mengangkat udara panas yang terus bergerak cepat dan mulai berputar-putar. Ini bukan tornado yang sebenarnya karena tidak mencapai awan, tapi tetap menakjubkan kok. Suhu pusaran apinya bisa mencapai 1090 derajat Celcius, sepanas lava meskipun sangat jarang. Tornado ini bisa terjadi saat kebakaran hutan atau badai api. Iya, badai api. Seolah kebakaran atau badai saja belum cukup berbahaya. Badai api terjadi saat api terus membesar hingga menciptakan sistem anginnya sendiri. Saat asapnya naik ke atmosfer, akan terbentuk awan badai api. Awan ini bisa menghasilkan petir yang kemungkinan bisa memicu kebakaran lain. Bicara soal petir, ada tempat di Venezuela yang mendapat julukan ibu kota petir dunia. Lokasinya ada di tepi sungai Quetetambo. Setiap jamnya, hampir 280 kilatan petir bertebaran. Fenomena alam ini disebabkan oleh angin yang berembus di sekitar lahan basah di area situ. Di area kering terdapat badai pasir. Peristiwa ini terjadi saat angin kuat mengangkat sejumlah pasir dari permukaan kering setinggi 30 cm hingga ratusan meter di udara. Oh ya, pernah melihat objek seperti liukan tornado yang menggantung di udara? Namanya awan lenticular. Uniknya, awan ini tidak akan bergerak meskipun tertiup angin yang sangat kencang. Awan lenticular terbentuk di sela-sela lapisan udara saat aliran udaranya terhalang lalu membentuk pusaran. Awan ini biasanya terbentuk saat aliran udara terhalang oleh gunung atau bukit yang tinggi. Oh, bumi kita benar-benar luar biasa ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.